Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nenis Kitchen. Kali ini kita akan membuat salah satu makanan fermentasi tradisional Korea, yaitu kimchi. Kimchi yang akan kita buat kali ini, bahan-bahannya sudah disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat videonya. Pertama, kita siapkan dulu bahan utamanya, yaitu sawi putih. Di sini saya memakai kurang lebih sekitar 1,5 kilo sawi putih. Kemudian sawi putih ini kita potong sedikit bagian ujungnya, lalu kita belah seperti ini. Nah, kalau semuanya sudah terbelah seperti ini, lalu kita bisa cuci sampai semuanya benar-benar bersih. Nah, ini sawi yang sudah kita cuci bersih, siap untuk kita beri garam. Ini kita ambil garam secukupnya, kemudian kita taburkan pada permukaan sawi. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan untuk bagian pangkal batang, ini yang lebih tebal dan lebih keras, usahakan mendapatkan porsi garam yang lebih banyak dibandingkan bagian daun. Lakukan pada seluruh sawi hingga habis. Nah, ini sawi yang sudah kita lumuri dengan garam. Untuk pertama kita akan biarkan selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam nanti bobotnya akan menyusut dan terbentuk banyak genangan air di bagian bawah wadah. Kemudian kita akan membalik posisinya. Sawi yang bagian atas ini kita letakkan di bagian bawah dan sebaliknya sawi bagian bawah kita letakkan di bagian atas. Lalu kita biarkan kembali selama 2 jam. Jadi proses penggaraman ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Sambil menunggu proses penggaraman pada sawi, kita bisa siapkan bahan lainnya. Di sini saya memiliki lobak. Ini lobak yang saya pakai satu aja, tapi kalau teman-teman mau ditambahin boleh-boleh aja. Nah, setelah dicuci bersih, lobak ini kita potong korek api. Setelah dipotong korek api seperti ini, kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Lalu ini kita aduk hingga rata. Nah, setelah rata, sama seperti sawi tadi, lobak ini kita diamkan selama kurang lebih 4 jam. Nah, sambil menunggu proses penggaraman sawi dan lobak, kita bisa kembali siapkan bahan lainnya. Di sini saya memiliki kurang lebih 5 batang daun bawang. Kalau teman-teman mau ditambahin atau dikurangi, boleh aja. Ini daun bawangnya kita potong aja seperti ini. Setelah itu kita bisa siapkan wortel. Di sini saya memakai kurang lebih ini 3 wortel. Wortel ini kita potong korek api. Nah, ini penampakan sawi setelah kita diamkan pada proses penggaraman selama 4 jam.
Kita bisa lihat ini sawinya sangat menyusut dan bagian bawahnya terdapat banyak air. Nah, sawi ini sudah siap untuk kita cuci bersih. Pertama, kita buang dulu air yang ada di bagian bawah sawi ini. Lalu kita lanjutkan mencuci dengan menggunakan air mengalir. Oh ya, pastikan kita mencuci sawi ini hingga benar-benar bersih ya. Karena kalau tidak bersih, maka kimchi yang kita hasilkan rasanya akan sangat asin. Pada proses ini, saya cuci bilas sawi sebanyak 4 kali. Nah, ini setelah saya cuci bilas menggunakan air mentah ataupun air keran sebanyak 4 kali. Kemudian terakhir saya bilas menggunakan air matang atau air mineral sebanyak 1 kali. Setelah itu, kita bisa peras sawinya agar kadar air yang ada di dalam sawi sangat-sangat telah berkurang. Lalu sawi ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Seperti sawi tadi, ini lobak yang sudah kita garami dan kita biarkan selama 4 jam. Kita akan cuci bilas sampai bersih dan sampai garamnya benar-benar hilang. Ini saya cuci bilas sebanyak 4 kali dan terakhir menggunakan air matang atau air mineral. Setelah selesai dibilas, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita akan membuat pasta kimchi. Pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan tepung beras dan tambahkan air. Nah, ini kita aduk hingga tepung berasnya larut. Setelah tepung berasnya larut, kemudian kita bisa nyalakan kompor. Ini kita masak di atas api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan mengental. Nah, ketika muncul letupan pertama, segera matikan kompor. Kemudian tambahkan gula pasir dan aduk hingga gula larut. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu, kita biarkan hingga dingin. Kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan bumbu. Di sini saya akan menghaluskan bersamaan jahe, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah pasta kimchinya dingin, kita bisa masukkan dalam wadah. Lalu kita tambahkan bubuk cabai,
Oh ya, di sini saya memakai bubuk cabai lokal karena adanya itu di rumah. Kalau teman-teman memiliki bubuk cabai Korea, boleh-boleh aja, pakai aja, nanti hasilnya akan lebih bagus, warnanya akan lebih merah terang, dan rasanya tidak sepedas cabai lokal. Ini kita aduk hingga rata. Setelah itu kita tambahkan kecap ikan. Di sini saya memakai kecap ikan kurang lebih 100 ml. Kita aduk kembali hingga rata. Dan ini kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk dan kemudian kita tambahkan sayuran yang sudah kita siapkan seperti wortel, daun bawang, dan juga lobak. Ini kita aduk hingga benar-benar rata. Terakhir, sebelum proses fermentasi, kita akan melumuri seluruh bagian permukaan sawi dengan bumbu pasta kimchi yang sudah kita buat. Oh iya, pastikan teman-teman menggunakan sarung tangan, karena kalau tidak tangan kita bisa sangat panas dan iritasi. Pastikan kita olesi seluruh permukaan sawi di setiap lembarannya. Usahakan semua helaian terkena pasta kimchi, namun pastikan tidak berlebihan agar semua sawi mendapatkan porsi pasta yang sama. Nah, sawi yang sudah kita olesi dengan pasta kimchi, kita tata dalam wadah. Nah, ini kimchi yang sudah siap untuk kita fermentasikan. Ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita bisa biarkan atau kita diamkan pada suhu ruang selama 2 hari. Nah, ini kimchi yang sudah kita diamkan pada suhu ruang selama 2 hari. Kita bisa cek terlebih dahulu apakah proses fermentasi sudah berjalan. Nah, jika kita lihat terdapat banyak gelembung-gelembung udara atau gas seperti ini, tandanya proses fermentasi telah berjalan. Jika sudah seperti itu, selanjutnya kita bisa simpan kimchi di dalam kulkas. Oh ya, karena pembuatan kimchi melibatkan proses fermentasi, maka jangan heran jika aromanya pun tercium kuat dan asam. Bahkan sebagian orang sangat terganggu dengan aromanya. Nah, untuk meminimalisir aroma tersebut, kita bisa menggunakan wadah yang benar-benar sangat rapat. Oke, demikian video kimchi ala Nanny's Kitchen. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Nanti bahan-bahannya ditulis lagi di deskripsi box. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu di video-video Nanny's Kitchen selanjutnya.